Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang cash flow terkait dengan usaha yang telah dipilih pada minggu pertama. Saya mengambil salah satu sampel yaitu tentang cash flow usaha lele. Pertama, mungkin minggu lalu saya sudah suruh untuk membuat terkait dengan penerimaan, fixed cost, biaya variabel ya. Ini untuk tabel penerimaannya ya, bisa dilihat. Terdiri dari penerimaan, tentunya penjualan, kemudian satuan, jumlahnya berapa untuk satu kali produksi, kemudian harga, ini total. Ini kalian bikin dulu untuk satu kali produksi ya, totalnya sekian. Nah, dalam satu tahun lele itu berproduksi 2 kali. Maka untuk satu tahun, maka total satu kali produksi dikalikan dengan 2, maka total untuk satu tahun sekian ya. Nah, ini untuk tabel penerimaan. Kemudian fixed cost. Fixed cost di sini kalian kelompokkan juga. Mungkin minggu lalu udah saya suruh juga untuk buat terkait barang-barang apa aja yang diperlukan untuk usaha kalian. Misalnya ada bangunan, ini biaya investasi di awal ya, kemudian biaya tetap. Nah, kemudian bikin juga satuannya. Jumlahnya ada berapa bangunan misalnya ya. Ini jumlahnya. Kemudian harganya berapa? Harga persatuan. Kemudian total. Selanjutnya adalah umur ekonomis dari alat tersebut. Kalian bisa lihat studi literatur. Jadi untuk bangunan berarti masanya selama 8 tahun. 8 tahun 8,33, bulatkan saja ke 9 ya, bulatkan ke atas. Ya, berarti di sini umur ekonomis terpendek alat itu di gayung ya, tapi untuk nanti ke cash flow-nya kita ambil tengah-tengah. Ambil yang umur ekonomis alat terpanjang. Ya, berarti yang terpanjang harusnya cash flow-nya 9 tahun ya, karena terpanjang di sini. Kemudian untuk biaya tetap per bulan ada pemasangan listrik, biaya listrik per bulan dan sebagainya. Ini dimasukkan ya, tenaga kerja tetap berapa jumlahnya, kemudian dikalikan dengan 12 atau berapa kali dia dibutuhkan. Ini kalau ini kan 2 musim tanam ya, bahan bakar minyak. Dia hitungnya 2 musim tanam. 2 musim tanam, 2 kali produksi maksudnya. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel terkait dengan apa aja yang digunain ya. Jumlah, harga, total produksi. Karena siklus produksi 2 kali maka 2 kali. Oke, ini merupakan tabel kecil-kecilnya. Selanjutnya kita masuk ke cash flow besar ya, untuk menghitung NPV, net BC dan sebagainya. Pertama bikin dulu kolom penerimaan. Kemudian ini kita ambil dari sini. Caranya adalah sama dengan, kemudian kita balik ke kolom ini, kemudian pilih yang penerimaan yang ini misalnya ya, jumlah. Nah, harga kita balik lagi ke kolom penerimaan harga. Jadilah total produksi maka jumlah dikalikan dengan harga ya. Begitu seterusnya. Ambil dari kolom yang dari sheet yang kecil ini. Nah, baru total sama aja, jumlah dikali harga. Balik lagi, ini hanya untuk satu kali produksi ya. Nah, kalau misalnya di 1 tahun berapa, dikalikan dengan 2 ya. Tetapi kalau untuk penerimaan tersendiri ini baru setelah kalian total semua, baru kita masukin ke per 1 tahun itu berapa, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oke. Ya. Selanjutnya kita tulis per tahunnya dalam 1 tahun. Karena ini di awal, tahun awal itu belum ada yang namanya, kita asumsikan di kasus ini, di usaha ini, bahwa di tahun awal itu belum ada penerimaan, hanya 0.
Tetapi dia untuk biaya investasi dia sudah mulai keluar. Nah ini satu kan ya. Nah seterusnya. Oke. Kemudian untuk biaya tetap dia pemasangan listrik itu di awal aja maka keluar. Kalau untuk biaya listrik per bulan dia itu kan belum bayar biaya listrik di awal kan. Baru ada di tahun kedua karena dia mulai beroperasi ya. Sewa lahan juga. Lihat, biaya variabel belum masuk. Oke, makanya dia di laba ruginya dia minus ya. Minus dia di laba ruginya. Karena belum ada penghasilan. Oke. Selanjutnya kita masuk tahun kedua, dia sudah mulai berproduksi. Ya. Ini sudah masuk semua. Ini berpengaruh terhadap produksi. Makanya dia sudah mulai ada penghasilan di sini. Ya. Kemudian masuk tahun kedua. Saya berasumsi bahwa asumsi saya untuk usaha ini, balik lagi ke kalian masing-masing mengasumsinya gimana. Untuk kasus usaha lele ini saya asumsikan bahwa untuk cash flow-nya tidak ada kenaikan harga untuk cash flow yang ini. Tidak ada kenaikan harga dan penambahan bahan baku, kenaikan produksi, sehingga saya tulis juga sama dengan tahun lalu. Tapi balik lagi ke kalian, kalau kalian mau nambahin silahkan ya, tetapi harus ditulis asumsinya di bawahnya nanti di sini ya. Kalau belum saya tulis asumsinya ya. Nah makanya saya sama di tahun ketiga dan tahun keempat. Nah kemudian di tahun kedua ini kita lihat kenapa saya ada harga seperti tahun ke 16.791 di sini. Karena umur ekonomis alat dari gayung ini udah habis 2 tahun. 2 tahun ini udah rusak dia. Makanya kita harus beli lagi, makanya ditulis lagi harganya 16.791. Ini kan 1,58 dibuletin 2, berarti kan 1 2 asumsinya. Berarti tahun kedua dia beli. Gayung aja. Balik lagi ke umur ekonomisnya. Pokoknya kalau misalnya udah mau masuk misalnya kayak ini 2,94 berarti dibuletin 3. Berarti di tahun ketiga dia itu harus beli seperti di tahun pertama. Ya, 36794. Jadi kita anggap aja biaya penyusutannya itu udah setiap dia beli udah dianggap 0 aja, jadi beli baru gitu. Tapi bisa juga kalau kalian mau ngitung setiap tahun biaya penyusutan ditambah dengan biaya penyusutan kemudian beli, sebenarnya bisa aja, tapi agar lebih mudah jadi setiap misalnya 3 tahun berarti belinya di tahun ketiga lagi gitu. Kayak ini misalnya kan 2,26 dianggap berarti di tahun ketiga, berarti angka 386 ini bisa beli lagi di tahun ketiga, begitu seterusnya ya. Karena ini saya persingkat aja cash flow-nya 4 tahun walaupun harusnya 9 ya, cuma saya asumsikan bahwa 4 tahun aja untuk contoh ini ya. Nah kemudian pemasangan listrik awal kan nggak perlu kan, listrik cuma 1 kali. Nah sedangkan untuk listrik setiap bulan dia selalu kita asumsikan sama, tidak ada kenaikan ya. Oke, kemudian dihitung total biayanya, laba ruginya, kemudian masuk ke rumus yang kemarin. Ini boleh kalian seandainya nanti ada perbedaan antara NPV dan NPV yang dihitung menggunakan komputer dengan yang tidak, nanti kita lihat aja ya, tidak ada masalah. Oke. Untuk tutorial cash flow ini semoga bermanfaat. Silahkan untuk dicoba di laporan praktikum usaha kalian masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.